Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan filah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini kita masih bisa memakmurkan Masjid Al-Ikhlas, salah satu rumah Allah, untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan karunia-Nya, dan untuk mendapatkan hidayahnya, serta mendapatkan pengakuan dari Allah SWT sebagai orang yang beriman kepadanya dan orang yang beriman kepada hari akhir. Kita makmurkan masjid ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu faidah daripada ibadah kepada Allah, insyaallah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan ibadah itu sebuah istilah, sebuah nama yang mencakup perkataan dan perbuatan baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat dan thaharah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat dan orang yang thaharah. Taubat bersuci dari dosa, sedangkan thaharah bersuci dari hadas. Keduanya termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ridho, ridho itu termasuk salah satu macam akhlak mulia, atau akhlak terpuji. Dan kata ridho memiliki beberapa arti. Di antaranya yang pertama, ridho itu artinya qanaah. Qanaah. Orangnya disebut qani. Lawannya toma, orangnya disebut tomi. Jadi ada qani, ada tomi. Kalau qani orang yang qanaah. Kalau tomi orang yang toma. To, mim, ain. Itu semuanya bolong. Berarti orang yang enggak pernah puas itu. Tomi itu bolong. Ini ada hadis riwayat Muslim, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, yang menjelaskan bahwa orang yang qanaah itu, orang yang ridho itu selalu merasa puas. Selalu merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Qad aflaha, ya, sungguh beruntung. Man aslama, orang yang telah masuk Islam, orang yang telah memeluk Islam, orang yang telah beragama Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah jadikan dia, ya, qanaah terhadap apa yang diberikannya kepadanya. Ya. Itu makna yang pertama, ya, merasa puas dengan pemberian Allah. Ya. Itu makna daripada ridho. Ya. Yang kedua, ridho itu artinya iktifa. Ya. Apa iktifa? Merasa cukup. Ya. Ya. Jadi kalau tidak merasa puas, paling tidak merasa cukup dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kalau tidak merasa cukup dengan yang dihalalkan oleh Allah, ya, maka dia tidak akan merasa puas. Ya. Apa yang diharamkan oleh Allah itu tidak bikin manusia puas. Jangankan puas, cukup pun tidak. Ya. Ini ada doa Rasulullah SAW, ya, yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Doanya sangat singkat. Ya. Allahumma kfirni bihalalika an haramika. Allahumma, ya Allah, ikfirni, cukupkan aku bihalalika, dengan yang dihalalkan olehmu, an haramika, dari yang tidak dari yang diharamkan olehmu. Ya. Ya. Jadi kalau sudah terjerumus kepada yang haram nggak bakal cukup. Ya. Jangankan puas, cukup saja nggak bakal. Ya. Dulu zaman editansi 1 miliar tuh gede ya. Kalau sekarang bukan miliar lagi ya. Triliunan, ya. Yang diembat oleh Joko Chandra kan 500 miliar, itu dikit itu. Ya. Dulu 1 M itu gede, ya. Jadi yang namanya haram itu makin lama itu bukan bikin puas, ya. Malah bikin tidak cukup, bikin rakus, bikin toma, ya, bikin serakah. Ya. Yang ketiga, ridho itu artinya gina. Ya. Apa gina? Merasa kaya. Merasa kaya dengan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puas dengan pemberian Allah, ya, itu namanya apa? Qanaah. Ya, cukup dengan yang dihalalkan oleh Allah, namanya iktifa. Merasa kaya dengan pemberian Allah, ya. Merasa kaya dengan karunia Allah, ya, fadlullah, ya. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu. Allahumma kfirni bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang dihalalkan olehmu dari yang diharamkan olehmu, dan jadikan aku kaya dengan karuniamu, ya, dari meminta-minta kepada selainmu. Ya. Jadi orang yang kaya itu bukan orang yang banyak begini, tapi yang banyak begini. Ya. Kalau mau jadi orang kaya, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Banyak memberi, insya Allah kaya. Tapi kalau banyak meminta, nggak bakal merasa kaya. Ya. Ya. Dalam Islam minta boleh, tapi kalau minta tidak boleh. Miskin tidak dilarang. Yang dilarang itu pura-pura miskin. Ya. Namanya tabaus. Ya. Ya. Al-bais itu miskin. Tapi kalau tabaus pura-pura miskin, nggak boleh. Ya. Minta tidak dilarang. Tapi kalau minta baru dilarang. Jadi ada sahabat yang datang kepada Rasul minta sesuatu, oleh Rasul dikasih. Datang lagi, oleh Rasul dikasih. Ya. Ya. Kemudian ketiga kalinya, ya, kemudian Rasul menyuruh kepada orang itu untuk mencari sesuatu. Ya. Kemudian dibawa dan ditawarkan kepada para sahabat. Ya. Ya.
Melihat barang seperti itu, para sahabat jangankan harus membeli, dikasih juga nggak mau. Tapi ini dalam rangka ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya, dalam rangka sedekah, dalam rangka beramal soleh, dalam rangka berbuat baik. Ya. Maka kemudian dibeli dan akhirnya Rasul berpesan dengan uang itu supaya dibelikan tali, dibelikan tambang, dibelikan kafak. Kemudian disuruh untuk mencari kayu bakar. Ya. Jadi minta silakan, tapi kalau minta-minta jangan. Ya. Akhirnya orang itu sejak saat itu dia tidak minta-minta lagi. Ya. Ya. Jadi al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Ya. Jadi doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang budak yang tidak mampu memerdekakan dirinya dari tuannya. Dia ingin merdeka, ya. Ya. Tapi dia adalah milik tuannya, berarti harus membeli dirinya dari tuannya dengan harga yang mahal. Tapi dia lemah, tidak punya kemampuan untuk membelinya. Maka kemudian Rasul ya mengajarkan untuk berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Jadi beliau menjamin bagi siapa saja yang membacanya, jika memiliki hutang sebanyak apapun, niscaya Allah akan melunasinya. Ya. Apa kata Rasul? Lau kana 'alaika mithla jabal sayrin dainan adahullahu anka. Jadi kalau kamu mempunyai hutang semisal gunung, hutang sebanyak apapun, Allah pasti lunasi hutangmu. Ya. Dalam Islam lagi-lagi berhutang itu enggak dosa ya. Berhutang itu boleh. Yang tidak boleh itu terlilit utang. Ya. Sampai tidak mampu bayar. Ya. Itu namanya dol-idain. Ya. Kalau orang sudah terlilit utang, maka orang itu akan dijajah oleh orang lain. Suatu negara, suatu bangsa kalau sudah terlilit utang, maka bangsa dan negara itu akan dijajah oleh orang lain, oleh bangsa lain, oleh negara lain. Bahasa Rasulnya adalah golabatir rijal. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajri wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhul idain wa golabatir rijal. Di antara yang harus kita berlindung kepada Allah itu apa? Dari terlilit utang. Berutang sampai tidak mampu bayar. Ya. Jangankan bayar utangnya, bayar bunganya saja nggak mampu. Maka akibatnya apa? Wa golabatir rijal. Ya, orang itu akan dikalahkan. Ya. Akan dijajah, akan ditindas. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Oleh karena itu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ayat tentang utang piutang gitu. Ya. Dan ada doa yang mengajarkan jangan sampai kita punya utang dan tidak mampu bayar. Ya. Ya. Jadi pesan Rasulullah agar menjadi manusia paling kaya. Apa? Wardo bima qasamallahu laka takun agnanas. Ya. Kalau mau jadi orang yang paling kaya, apa kata Rasul? Wardo bima qasamallahu laka. Merasa puas, ya. Merasa cukup, merasa kaya, merasa senang dengan pembagian yang Allah berikan kepadamu. Ya. Jadi manusia itu semuanya dibagi rezekinya oleh Allah SWT. Ya. Ada yang banyak, ya. Mungkin ada yang cukup, mungkin ada yang sedikit, ya. Gitu. Tapi tetap wardo bima qasamallahu laka. Kamu harus merasa ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Takun pasti kamu akan menjadi agnanas, manusia yang paling kaya. Jadi ternyata kunci kekayaan itu ada dalam hati. Apa? Aridho. Ya. Kunci kekayaan itu ada dalam akhlak yang mulia. Aridho. Ya. Merasa kaya, merasa cukup, ya, merasa puas. Ya. Itulah yang dimaksud dengan ridho. Ya. Kemudian yang keempat, ridho itu adalah ikhtiar. Ya. Apa ikhtiar? Ikhtiar itu memilih dan menjadikan yang terbaik. Memilih dari yang baik, ya, kemudian pilih yang terbaik. Itu namanya ikhtiar. Ya.
Hadisnya riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini ada Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina gufiro lahu ma gufiro lahu zanbahu katanya, ya. Gufiro lahu zanbuhu atau gofaro lahu zanbahu, ya. Jadi siapa yang mendengar muadzin, mendengar azan, kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian ditutup dengan raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, pasti diampuni untuknya dosanya, ya, dosanya, ya. Ini ada zikir penghapus dosa, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada amran qala Allahumma khirli wakhtarli, ya. Ya. Jadi sesungguhnya Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia hendak, ya, menghendaki suatu perkara, ya, qala dia berdoa, Allahumma ya Allah khirli, berilah aku kebaikan, wakhtarli, pilihkan aku yang terbaik, ya. Ya. Kenapa? Karena kiblat solat umat Islam itu adalah Ka'bah, tapi kiblat hidup umat Islam itu adalah kebaikan. Kita diperintahkan untuk pastabikul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ketika Rasul mau melepas orang yang melakukan safar, apa doa Rasul? Wa wajhaka ya fi khair. Semoga Allah membimbingmu, mengarahkanmu pada kebaikan, dalam kebaikan. Dan kalau kita menghendaki sesuatu apa saja, ya, kita berdoa kepada Allah. Pertama, minta diberi kebaikan, khirli. Kemudian wakhtarli, minta dipilihkan yang terbaik, ya. Kemudian yang kelima, ya, ada sifat manusia terbaik, ya. Itu istilahnya khairul bariyah, yaitu manusia yang berhak mendapatkan sorga yang terbaik, ya. Jadi sorga itu ada sorga yang terbaik khusus untuk manusia yang terbaik. Yang pertama siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Jadi manusia yang terbaik itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Dia akan mendapatkan sorga yang terbaik. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah, ya, sebaik-baik makhluk. Kenapa? Jazaohum, karena balasan buat mereka inda rabbihim, sudah Allah siapkan di sisi Allah itu. Jannatu, ya, sorga. Aden, ya, sorga Aden, ya. Orang Kristen nyebutnya Eden, ya. Tapi kalau orang Islam Aden. Jadi ada sorga yang bernama sorga Aden. Ya, tajri min tahtihal anhar, selalu mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Khalidina fiha, mereka kekal tinggal di dalamnya. Abada, ya, abadi, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Itulah balasan zalika liman khasyia robba, bagi orang yang takut kepada Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ini yang pertama, ya, khairul bariyah. Yang kedua, ya, yang termasuk makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul menyebutnya khairul qurun, generasi terbaik. Ya, generasi yang dikader oleh Rasul, generasi yang dididik oleh Rasul, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum, dan itu dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan yang ketiga, pengikut sahabat Rasulullah. Makanya ada istilah ahlus sunnah wal
wal jamaah. Ahlu sunnah berarti pengikut Rasulullah. Tapi dalam waktu yang sama ahlul jamaah, pengikut para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Kenapa? Ya, karena sahabat itu adalah ya, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ya, generasi terbaik, manusia terbaik. Oleh karena itu yang mengikuti sahabat itu termasuk manusia terbaik juga. Ya. Ini ada dalam surat At-Taubah ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Ya. Apa? Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah sudah mempersiapkan buat mereka apa? Sorga-sorga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Fauz. Ya. Jadi kemenangan yang hakiki dan abadi adalah ketika Allah melindungi dari neraka dan kemudian menyelamatkan ke sorga. Ya. Faman zuhziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, tidak dimasukkan ke dalamnya dan kemudian dimasukkan ke dalam sorga dengan aman dan selamat, maka dialah orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki dan abadi. Ini ada al-fawzul azim, kemenangan yang sangat besar. Bagi siapa? Bagi para sahabat. Bagi siapa? Bagi para pengikut sahabat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi siapa? Bagi orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang keempat, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqin sidqahum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Ya. Jadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, itulah orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan pantas untuk menempati surga kekal abadi selamanya. Yang keenam, aridho adalah lawan dari kata apa? Sakhotun. Ya. Jadi ridho itu lawannya sakhotun, yang berarti murka. Ya. Ini ada doa saat sujud. Ya. Doa saat sujud. Ya. Salat witir. Ya. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka. Ya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang afiat. Ternyata afiat itu artinya sehat. Afiat itu artinya selamat. Afiat itu lawan daripada siksa. Jadi orang yang sehat, orang yang selamat, kemudian orang yang dilindungi oleh Allah dari azab dan dari siksa. Itulah afiat. Tapi ridho itu artinya lawan daripada sakhot. Sakhot itu murka. Ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya a'udzu aku berlindung biridhoka. Ya. Dengan ridhomu min sakhatika dari murkamu, wa bimu'afatika dan berlindung dengan afiatmu, min uqubatik dari siksamu, wa a'udzu bika minka dan aku berlindung kepadamu dari engkau. Ya. Bagus banget ya. Yang ketujuh, bahwa ridho erat kaitannya dengan ridho orang tua. Ya. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Ya. Jadi ridho lawan daripada murka. Ya.
Yang kita inginkan kita dilindungi dari murka Allah dengan ridhonya, dari azab Allah dengan afiatnya, ya. Menjaga agar orang tua tetap ridho kepada kita. Karena ridho orang tua, ya, itu menentukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, erat kaitannya dengan syukur, ya. Kemarin sudah dijelaskan, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia akan meridhoi, ya, bagimu kesyukuranmu, ya. Jadi orang yang syukur insya Allah diridhoi oleh Allah. Orang yang kufur dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada? Silakan. Ada? Ya. 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 Jadi waktu sujud bisa baca ini, ya. Bisa juga baca Allahumma gfirli zanbi kullahu dzikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, ya. Tapi juga ada, ya, kita bisa baca, ya. Baca apa tadi? Asyhadu alla ilaha illallah, ya. Nah, ini ya. Tadi baca ini. Yang ini ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Yang tadi mana? Lupa ya, Man. Allahumma inni a'udzubika, ya. Ini ya. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka, ya. Ini hadisnya riwayat siapa tadi? Muslim, ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi aku berlindung kepadamu dengan ridhomu dari murkamu, ya. Dengan afiatmu dari siksamu, ya. Denganmu dari kamu, ya. Karena ternyata ketika sujud itu, ya, adalah saat dimana kita sangat dekat dengan Allah. Oleh karena itu diperintahkan untuk apa? Memperbanyak doa, ya. Memperbanyak doa, ya. Karena sujud itu, ya, dapat mengangkat derajat. Semakin tinggi derajat kita, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa sangat dekat dengan Allah, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, silakan, ada lagi? Ada? Ada, silakan. Ya. Iya. Ya, jadi sholat tepat waktu, ya. Sholat tepat waktu, ya. Itu yang terbaik, ya. Ya, yang tepat waktu berarti adalah awal waktu, ya, awal waktu. Jadi apa? Ala waktiha, ya. Ya, jadi sholat, ya. 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 Ya, betul, ya. Jadi walaupun sholat itu ada tenggang waktunya, tapi ya sholat yang terbaik itu adalah sholat tepat waktu, ya, tepat waktu. Jadi jangan sampai, iya berarti yang terbaik ya awal waktunya, ya. Awal waktu, jangan sampai melalaikan waktu, ya. Ada sholat yang oleh Rasul itu disebut sholat al-atamah, ya. Jadi Rasul itu kalau belum menyelesaikan urusannya, beliau belum sholat. Sampai para sahabat itu, ya, menunggu Rasul di masjid, ya, dalam keadaan duduk, kemudian, ya, tertidur dalam duduknya. Jadi tidurnya bukan dalam berbaring, dalam duduk itu. Kenapa? Karena menunggu Rasul menyelesaikan urusannya, ya. Ya. Tapi ketika tidak ada urusan, Rasul itu sholat isya, ya, langsung. Tapi kalau tidak, ditunda dulu. Namanya al-atamah, ya. Itu hanya sholat isya, ya.
Iya. Misalnya kalau di kampung kita, oh ini mah mestinya aja anu gitu. Iya. Jadi kalau bukan apa dari turunan-turunannya dia itu masalahnya imam-imamnya gitu. Iya. Jadi kalau masalah imam kan yang dijadikan imam itu pertama ya, apa yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya. Ya. Setelah itu yang paling banyak ilmunya. Setelah itu yang pertama masuk Islam, yang lebih dulu masuk Islam. Baru yang keempat adalah orang yang umurnya lebih tua. Ya. Jadi tidak ada dinasti ya, tidak ada ya. Iya. Jadi 4 syarat jadi imam. Ya, yang pertama bagus hafalannya, ya bagus bacaannya, banyak hafalannya, kemudian apa? Banyak ilmunya, ya terutama tentang ibadah sholat itu sunnah ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Lebih dulu masuk Islam. Paling dulu masuk Islam. Setelah itu baru lebih tua umurnya dari yang lain. Jadi nomor 4 itu kalau kaitannya dengan umur. Ya. Nah di sana tidak ada ya kaitannya dengan keturunan. Ya, dengan keturunan. Itu bisa dibaca nanti di apa sifat sholat berjamaah ya ada tuh dalam Bulughul Maram tuh. Ya. Kalau jadi imam itu sudah ditentukan misalnya ajengan anu gitu ya. Iya. Iya. Sholatnya juga berbeda. Kenapa saya tanya begitu? Karena si anu mah dia pesantrennya di sana. Iya. 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 Ya, jadi dalam hadis itu juga tidak disebutkan ya bahwa untuk jadi imam itu adalah untuk jadi imam itu yang mesantrennya paling lama, enggak juga ya. Mesantrennya paling lama. Yang ini 10 tahun, 15 tahun berarti yang jadi imam itu yang mesantrennya 15 tahun enggak ya. Tetap urutan pertama itu kaitannya dengan Al-Qur'an. Kaitannya dengan hafalan Quran, aqra'uhum ya. Dan kaitannya yang dengan kualitas bacaan Al-Qur'an itu. Baru kemudian apa? Ilmunya ya, ilmunya. Ya. Baru kemudian apa? Senioritasnya ya, paling dulu masuk Islam. Baru yang keempat kaitannya dengan umur ya. Ya, wallahu alam ya. Ada lagi silakan. Ya. Ya, ternyata raditu billahi robba wa bil islami dina ini juga termasuk apa? Zikir pagi dan petang ya. Jadi kalau pagi-pagi kan ada asbahna wa asbahal mulki lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru raditu billahi robba wa bil islami dina ya. Itu dalam Al-Ma'thurat ada ya. Ya, ada ya. Dibaca setelah itu. Ya, dibaca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian juga baca apa? Allahumma robba hadhihi da'wati tamah. Ada juga tadi baca itu ya. Keutamaannya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masih ada silakan. Ya. Ya, itu bisa ketika sujud, ya bisa dibaca kapan saja ya. Ya, kan intinya ya hidup yang paling enak itu tidak punya hutang ya. Tapi kalau misalnya terpaksa ngutang, maka kita ya minta kepada Allah agar bisa membayarnya, bisa melunasinya. Dan ini ada jaminan dari Rasulullah ya, bahwa orang yang punya utang sebanyak apapun, insya Allah Allah akan melunasinya ya, jika mengamalkan doa ini. Allahumma apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka ya. Pertama merasa cukup, yang kedua merasa kaya. Insya Allah kalau hidup merasa cukup, hidup merasa kaya, bakal punya utang enggak? Bakal punya utang enggak? Nggak bakal ngutang ya. Nah, dan kalaupun punya utang pasti kebayar karena dia hidupnya cukup dan hidupnya kaya ya. Itu. Dan ternyata ya itu juga ada doa ketika kita
minta supaya jadi orang kaya. Allahumma inni as'alul huda wa tuqa wal afaf wal ghina, ya. Jadi ternyata kaya itu setelah melalui 3 tahapan, ya. Allahumma hadini, apa tadi? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, ya. Pertama kita minta al-huda dulu, ya. Ya. Kemudian at-tuqa, baru al-afaf, kemudian al-ghina, ya. Insya Allah, ya, orang kalau dia menjadi orang kaya setelah melalui 3 tahapan, maka kayanya dia akan kaya berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-huda berarti petunjuk, at-tuqa berarti takwa, al-afaf berarti merasa cukup menjaga kehormatan, tidak berani melakukan perbuatan maksiat untuk mendapatkan kekayaan itu, ya. Insya Allah tuh, ya. Itu doanya sering kita baca. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, ya. Itu minta supaya kita jadi orang kaya. Tapi kalau kita ingin hidup ridho, ya, tadi doanya Allahumma kfirni bihalalika an haramika wa agnini bifadlika aman siwaka, ya. Itu, ya. 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 Iya, betul. Masih jauh dekatkanlah. Ya. Apa itu khusus untuk dapat rezeki itu? Iya, jadi doa itu minta supaya rezeki yang di atas diturunkan, ya. Rezeki yang di dalam dikeluarkan, di bawah dinaikkan, yang jauh didekatkan, ya. Iya, yang haram dihalalkan dan lain sebagainya, ya. Itu minta supaya dikasih rezeki, ya. Rezeki yang luas, ya. Rezeki yang luas. Karena rezeki itu ada rezeki yang baik, rezeki yang luas, rezeki yang tidak disangka-sangka, ada rezeki yang mulia, ada itu, ya. Dan semuanya kita minta diantaranya ketika duduk di antara 2 sujud, kan, ya. Apa? Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wafini wafu'ani. Itu duduk di antara 2 sujud itu ternyata minta rizki juga, ya. Minta rizki juga. Bahkan wajburni, minta dijembarkan. Minta dijembarkan. Jembarkan bahasa Jawa, ya. Jembar dia. Minta dijembarkan. Tapi awalnya Allahumma gfirli, ya, minta diampuni dosa, ya. Baru akhirnya adalah warjukni wa'afini wa'fu'ani, ya. Minta afiat pada akhirnya juga, ya. Minta dimaafkan dan minta diselamatkan, disehatkan, ya, diamankan oleh Allah SWT dari murka dan azabnya, ya. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.